Salam, salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-10 kali ini kita akan membahas soal-soal ujian semester dan soal-soal ujian satuan pendidikan atau USP. Jadi tonton terus video pembelajaran Bapak, jangan di skip ya. Salam semangat, fraternitas, dan Dina. Kita langsung ke pembahasan topik kita. Kali ini pada pertemuan daring yang ke-10, yaitu kita khusus membahas soal-soal dan pembahasan terkait kisi-kisi ujian semester atau US dan ujian satuan pendidikan atau USP. Mengingat minggu depan kamu sudah memasuki ujian semester, dan awal bulan April atau awal bulan 4 nanti kamu sudah memasuki ujian satuan pendidikan atau USP yang dulu istilahnya adalah ujian sekolah ya, ujian sekolah. Sekarang berubah nama menjadi ujian satuan pendidikan atau USP. Langsung saja kita masuk ke soal pertama terkait dengan fungsi trigonometri. Di sini adalah bentuk penjumlahan antara kosinus ya, yaitu cos 75 derajat tambah cos 15 derajat. Berapakah hasilnya atau nilainya? Langsung kita ingat rumus nagu. Jika bentuk penjumlahan kosinus ini dibaca bentuk penjumlahan kosinus atau cos tambah cos, cara mengingatnya atau menghafalnya adalah cos ya, cos itu disebut cowok ya, karena bentuk penjumlahan berarti istilahnya bersama. Karena dua cosnya dijumlahkan, maka diingat aja bahasa asosiasinya dua cowok bersama gitu ya. Tapi kalau cos kurang cos, ini dibaca dua cowok berselisih. Selisih itu kan sama artinya pengurangan ya, karena penjumlahan sama artinya bersama. Jadi cos tambah cos sama artinya dibaca dalam bentuk bahasa asosiasinya adalah dua cowok bersama. Hasilnya nakku adalah dicecup. Di ini adalah sama artinya dua kali C cos cup ya, berarti C kali C ya, berarti cos kali cos, berarti di dua kali cos kali cos. Ini dia ya, 2 kali cos kali cos. Sementara di sudutnya sini masing-masing dijumlahkan dulu sudut semula, sudut A dan B, kemudian per 2, dan sudut cos yang kedua di sini diselisihkan sudut A dengan B, kemudian dibagi 2 lagi. Demikian cara menghafal atau mengingat rumus penjumlahan cos dengan cos. Sedemikian sehingga dapat kita selesaikan cos tambah cos, tepatnya adalah cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat adalah berarti 2 kali cos ya, gitu tadi ya rumusnya ya. Ini dia ya. Sudutnya di sini nakku. Ya, jumlahkan kedua sudut ini 75 tambah 15, kemudian bagi 2, dan sudut cos yang kedua selisihkan, kemudian per 2 lagi, berarti 75 kurang 15 per 2. Nah dari sini dapat disederhanakan 2 kali, sederhanakan sudut cosnya masing-masing. Di sini 75 tambah 15 50 derajat per 2 berarti 45 derajat kali cos 75 kurang 15 60 bagi 2 adalah 30 derajat. Nah ingat aja ya, cos 45 kan sudut istimewa ya, 45 derajat maupun 30 derajat sudah sudut istimewa, gantikan dengan nilainya. Cos 45 adalah setengah akar 2, berarti 2 kali setengah akar 2 dalam kurung gitu ya, kali cos 30, nilainya adalah setengah akar 3 ya, setengah akar 3.
Dengan demikian dapat kita selesaikan 2 kali setengah, ini kan 1 ya. Demikian berarti akar 2 kali setengah akar 3 adalah setengah, kalikan akar 2 dengan akar 3 hasilnya adalah akar 6. Oke, inilah jawaban akhir ya. Penjumlahan cos 75 derajat dengan cos 15 derajat. Cukup mudah bukan? Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui ya atau Pak ulangi, tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 4,3 dan melalui titik 2,1. Nah, di sini terkait dengan menentukan persamaan lingkaran anakku ya, maka kedua unsurnya harus kamu ketahui terlebih dahulu. Apa itu kedua unsur yang Bapak maksud? Yang pertama adalah titik pusatnya. Di sini jelas ya, titik pusatnya sudah diketahui. Kemudian jari-jarinya yang notasinya R kecil. Di sini belum diketahui. Namun berdasarkan ciri-ciri soal ini dapat kita tentukan jari-jarinya atau R-nya. Oke, kita saring kembali. Di sini titik pusatnya sudah diketahui. Titik pusat lingkaran ya. Titik pusat lingkaran sudah diketahui. Biasanya anakku, ini kalau dalam bentuk umumnya dia A, B titiknya sudah diketahui adalah min 4,3 ya. Min 4,3. Berarti di sini kan A-nya minus 4 dan B-nya diambil positif 3. Selanjutnya jari-jarinya. Karena jarinya belum diinformasikan langsung, maka ingat ya, untuk mencari jari-jari ya, kita tentukan R-nya atau jari-jarinya. Tentukan jari-jari atau R. Di mana ciri-cirinya di sini nakku, cara menentukan jari-jarinya dari 2 buah titik ya. Dari 2 buah titik yaitu min 4,3 dan 2,1. Oke, ini dia rumusnya. Rumusnya adalah R atau jari-jari sama dengan akar dari. Oke, ini nak gue selisihkan ini antar sudut absisnya. Berarti min 4 kurang 2 gitu ya. Min 4 kurang 2 dan dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, selisihkan titik ordinatnya atau antar y-nya ya. 3 kurang 1 ya, gitu dia ya. 3 kurang 1 kemudian dikuadratkan juga. Kurang jelas ya? Kalau kurang jelas Bapak pindahkan aja. Oke, Bapak pindahkan ke lembar berikutnya ya. Berarti R sama dengan akar dari ya, akar dari min 4 kurang 2 gitu tadi ya, kuadrat ditambah 3 kurang 1 dikuadratkan juga. Oke, nah dari sini dapat kita ketahui atau sederhanakan min 4 kurang 2 artinya min 4 jumpa dengan min 2 berarti min 6 ya. Jangan lupa dikuadratkan. 3 kurang 1 2, jangan lupa dikuadratkan juga. Berarti sini akar dari 36 min 6 kali min 6 itu artinya min 6 kuadrat ya. Tambah 4 2 kuadrat ya, sama dengan akar 40. Oke, jadi R-nya anakku sudah diketahui akar 40. Nah, di mana sini kedua unsur ini sudah lengkap kita ketahui, pusat maupun titik pusat lingkaran maupun jari-jarinya. Maka untuk menentukan persamaan lingkarannya ya. Jadi, untuk menentukan persamaan lingkarannya adalah persamaan lingkarannya, ingat aja rumusnya anakku. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat.
Oke, A dan B adalah diambil dari titik pusat tadi ya. X kurang A-nya tadi sudah kita tetapkan minus 4 ya. Ini dia. Dalam kurung lagi semua, kuadrat tambah Y kurang B. B-nya tadi adalah 3 ya, berarti kurang 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya kan akar 40 ya. Jangan lupa dikuadratkan kembali karena ini dia rumusnya ya. Nah, dari sini kita sernakan X kurang jumpa kurang minus jumpa minus menjadi tambah dalam kurung kuadrat ditambah Y kurang 3 dalam kurung kuadrat sama dengan akar jumpa pangkat 2 atau jumpa kuadrat, hilang akarnya berarti 40. Oke, boleh sampai di sini saja. Boleh juga kita sernakan kembali atau kita sernakan lebih jauh ke bentuk umum persama lingkaran. Artinya aku jabarkan bentuk kuadrat ya dari penjumlahan maupun pengurangan dua suku ini. Jadi kalau kita uraikan atau kita jabarkan, berarti di sini X tambah 4 dalam kurung kuadrat penjabarannya adalah X kuadrat tambah 8X tambah 16 ya. Cara cepatnya X ini dikuadratkan, ini dia. Terus pangkat 2 ini kalikan ke dalam, 2 kali 4 8, 8 kali X 8X gitu ya. Bapak ulang ya. X-nya dikuadratkan, X-nya dikuadratkan, ini dia. Baru pangkat 2 dikalikan ke dalam, 2 kali 4 8, 8 kali X 8X. Terakhir suku kedua 4 ini dikuadratkan, 4 kuadrat positif 16 gitu dia ya. Kemudian ditambahkan, jabarkan lagi nih, Y kuadrat berarti Y kuadrat. Kemudian pangkatnya kalikan ke dalam, 2 kali minus 3 ya, kurang ini pandang minus. 2 kali minus 3 minus 6 kali Y berarti minus 6Y gitu ya. Berikutnya terakhir sebanyak 3 kali proses, suku keduanya itu minus 3 ya, jangan 3 ya. Minus 3 ini dikuadratkan berarti minus 3 kali minus 3 positif 9. Oke, sama dengan 40. 40 ini pindahkan aja ke ruas kiri aku ya, menjadi kurang 40 sama dengan 0 ya, sehingga di ruas kanan menjadi 0 dia ya. Baru kita susun X kuadrat tambah Y kuadrat, pangkat tertinggi dulu urutan pertama dan kedua, kemudian pangkat X yang berpangkat 1, X yang berpangkat 1 tambah 8X, baru Y yang berpangkat 1 kurang 6Y gitu ya. Kemudian konstantanya kita sernakan, ini dia ya. 16 tambah 9 25 kurang 40, hasilnya adalah minus 15. Jangan lupa sama dengan 0. Inilah persamaan lingkaran yang dimaksud ya. Jadi ini aku persamaan lingkaran yang berbentuk umum, sementara yang sebelumnya ini tadi, yang ini persamaan lingkaran yang masih berbentuk baku, sementara ini berbentuk umum. Demikian ya, cukup 2 soal aja kisi-kisi kita bahas. Sekarang kita perhatikan soal tugasnya, tugas pertemuan yang ke-10 matematika peminatan. Tugas pertemuan yang ke-10 soal ada 2. Soal yang pertama adalah tentukanlah nilai dari cos 105 derajat tambah cos 15 derajat. Oke, sama dengan soal yang pertama tadi nakku. Yang kedua, tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat 9,0 dan berjari-jari 5. Berarti ini sama dengan soal nomor 2 ya. Jadi pusat lingkarannya sudah diketahui 9,0 dan jari-jarinya tidak perlu lagi kamu cari, sudah langsung diinformasikan 5. Untuk menentukan persamaan lingkarannya, ya perhatikan rumus persamaan lingkaran contoh soal yang kedua tadi. Demikian saja anakku soal kita pertemuan yang ke-10 ini. Kedua soal ini kamu selesaikan di selembar kertas, kemudian kamu fotokan dan kamu upload kembali ke GCR Matematika Peminatan. Demikian dari Bapak Pak AS. Salam SFD.